malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Patricia Egia Pindonta Brukaban. Saya berasal dari Sekolah Tinggi Pastoral STP Bonaventura Deli Tua dari ruangan kelas Santo Maximilianus. Adapun halnya saya berdiri di sini adalah saya akan menjelaskan sedikit mengenai sejarah masuknya Gereja Katolik ke Indonesia. Gereja Indonesia sudah hadir sejak abad kedua Masehi. Pada umumnya, gereja-gereja Kristen dapat dibagi dalam beberapa golongan, yaitu Gereja Katolik dan sistem episkopal yang di bawah kepemimpinan Paus. Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam yang berlimpah. Karena kekayaan Indonesia, banyak bangsa-bangsa asing yang datang ke Indonesia. Tujuannya dahulu adalah berdagang. Karena kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia, ia pun banyak memberi pengaruh besar ke Indonesia, seperti menyebarkan agamanya sendiri ke Indonesia. Salah satunya yaitu agama Katolik. Gereja Katolik muncul di Indonesia karena berawal dari kedatangan Portugis yang tiba di Maluku. Orang pertama yang menjadi Katolik adalah Maluku Kolonu, kepala kampung Mayuma, sekarang di Maluku Utara, yang dibaptis secara bersamaan seluruh warga kampung pada tahun 1534 setelah menerima pemberian Injil dari Gonzalo Veloso, seorang saudagar dari Portugis. Ketika para pelaut Portugis baru saja menemukan kepulauan rempah-rempah itu dan bersama dengan para pedagang serta serdadu-serdadu, para imam Katolik juga datang untuk menyebarkan Injil. Salah satu pendatang di Indonesia adalah Santo Franciscus Xaverius yang pada tahun 1546 sampai 1547 datang mengunjungi Pulau Ambon, Sapura dan Ternate. Ia juga membaptis beberapa ribu penduduk setempat. Menguasai Malaka, Portugis bisa memonopoli perdagangan dan menyebarkan Katolik secara lebih teratur di wilayah timur, Ambon dan Halmahera, Ternate dan Tidore. Salah satunya jenderal Katolik di kawasan itu adalah Franciscus Xaverius dari Ordo Yesuit, pastor dari Spanyol yang datang dengan kapal Portugis, kelak dianggap sebagai pelopor penyebar agama Katolik. Monopoli menimbulkan perlawanan dari kerajaan-kerajaan lokal, terutama Aceh, yang membuat misi tak bisa menyebar ke bagian barat. Misi menciptakan rintangan bagi diri sendiri. Ketika hegemoni Portugis dan Spanyol di kawasan itu berakhir, pada abad ke-17, Gereja Katolik pun kehilangan perlindungan dan wilayah. Pandangan di Indonesia adalah Santo Franciscus Xaverius yang pada tahun 1546 sampai 1547 datang ke Pulau Ambon, Sapura dan Ternate. Ia juga membaptis beberapa ribu lokal. Tiba dan berkuasa VOC di Indonesia pada tahun 1619 dan 1799 akhirnya mengambil alih kewenangan politik di Indonesia. Gereja Katolik menggunakan sepenuhnya dan hanya mempertahankan beberapa wilayah yang tidak termasuk VOC, salah satunya Flores dan Timor Timur. Penguasa VOC beragama Protestan, maka mereka mengusir imam-imam Katolik yang berbangsa Portugis dan menggantikan dengan pendeta-pendeta yang berasal dari Belanda. Banyak umat Katolik yang kemudian berpindah ke Protestan saat itu, seperti yang terjadi dengan komunitas-komunitas Katolik di Ambon. Imam-imam Katolik akan dihukum mati jika berada di dalam wilayah kekuasaan VOC. Pada tahun 1624, Pastor Edigius dibunuh di Kastel Batavia pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Peter Zu karena agama yang mengusahakan dan mendukung misa di dalam penjara. Dr. A. de Rhodes, seorang Yesuit Prancis, pencipta huruf-huruf abjad Vietnam, dijatuhi hukuman seperti melihat salib dan alat-alat ibadat Katolik di bawah tiang gantung tempat orang pencuri yang baru saja digantung. Lalu Pastor A. de Rhodes diusir pada tahun 1646. Gereja Katolik dan Gereja Ortodoks di Indonesia tidak terbagi-bagi menurut denominasi, sebagaimana halnya yang ada pada gereja-gereja Protestan dan Pentakosta. Gereja Katolik Protestan dan aliran-aliran Pentakosta terbagi-bagi menjadi unsur gereja yang lebih kecil, maka gereja Kristen, Protestan, serta Pentakosta memiliki banyak cabang di setiap daerah. Gereja-gereja tersebut dapat diklasifikasikan menurut ajaran teologi, kelompok etis, bahasa pengantar, atau gabungan dari ketiganya. Teman-teman, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah tutur kata, saya minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih dan selamat malam untuk kita semua.